Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kehidupan kita, paling tidak untuk hari ini sejak tadi pagi sampai nanti tatkala kita beristirahat di malam hari. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana kemarin pada majelis ini juga saya membahas tentang masalah pentingnya menghidupkan bulan suci Ramadan dengan sholat. Ini kalau malam hari, sedangkan siang hari kita diwajibkan untuk mengisi bulan suci Ramadan dengan berpuasa. Sholat ini memang sebagaimana kemarin diterangkan sebagai tiang agama. Karena itu membangun sholat alias melestarikan sholat adalah kewajiban bagi setiap orang. Tentunya di sini yang dimaksudkan adalah umat Islam. Sholat itu mengandung dua hal ya. Pertama, sholat artinya gerakan fisik. Maksudnya gerakan fisik yaitu semacam ada takbiratul ihram, kemudian ada ruku, ada sujud, ada berdiri, i'tidal dan seterusnya. Ada gerakan tahiyat. Itu diantara dari gerakan-gerakan sholat. Dan itu menjadi bagian bagi ibadah fisik kita di saat sholat. Yang kedua adalah gerakan hati, yaitu bagaimana kita bisa mengatur sholat kita itu khusyuk, hanya ingat kepada Allah SWT, sehingga menjadikan sholat kita itu adalah sholat yang berkualitas. Ini tiada lain gerakan hati menjadikan salah satu sah dari sholat kita ini diterima atau tidak diterima. Tapi kalau gerakan fisik itu menjadikan sah secara fikih atau batal misalnya. Contoh kalau ada orang secara gerakan fisik tidak sempurna, dia tidak takbiratul ihram, tiba-tiba rukuk, jelas sholatnya tidak sah. Begitu juga dengan niat. Niat ini adalah pekerjaan hati. Tapi para ulama khususnya saya bicara di dalam mazhab Syafi'i, maka orang yang niat itu hendaklah pertama dilafadzkan, bitalaffudzi, melafadzkannya untuk menghadirkan niat yang lebih mudah. Dan kemarin sudah kita bahas di situ. Tapi intinya ya ikhwan, bahwasanya kewajiban sholat itu baik dilakukan secara fisik, yaitu gerakan atau harokat, atau juga dilakukan secara etikot, keyakinan, yaitu artinya kekhusyuan kita kepada Allah SWT tatkala kita melaksanakan sholat. Dua hal ini harus dilakukan secara bersama-sama tatkala orang itu sholat. Entah itu sholat fardu seperti sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya, atau sholat sunnah. Misalnya pagi qobliyatus subhi, namanya sholat fajar, atau juga tatkala waktu duha, atau juga sebelum zuhur, namanya qobliyah zuhri dan ba'diyah zuhri. Sebelum zuhur dan setelah zuhur. Qobliyatul asri, ya, ba'dal asri tidak boleh, tapi qobliyatul asri ini juga termasuk sholat yang mengandung gerakan fisik maupun gerakan batin atau harokat-harokat batiniyah, maksudnya di dalam hati, yaitu bacaan-bacaan dan khusyuk tadi itu. Atau misalnya juga yang wajib, yang sunnah misalnya ba'diyatul maghribi, setelah maghrib. Demikian juga ba'diyatul isya'i, juga qobliyatul isya'i, demikian dan seterusnya. Tapi kita bicara pada bulan suci Ramadan, tiada lain yang kita perlukan adalah sholatul tarawih atau sholat malam. Nah, ini kajian kita paling utama pada saat sekarang adalah masalah sholat tarawih.
Bagaimana hendaknya sholat tarawih itu? Apakah kita harus mengerjakannya sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Atau kadang-kadang kita ini mendengarkan ada orang yang ingin sholatnya itu tanpa gerakan fisik, tapi langsung hatinya ingat kepada Allah. Jelas ini tidak benar dan ini aliran sesat. Ya. Demikian juga kalau ada orang yang sholatnya ini hanya gerakan fisik, sedangkan khusyuknya tidak ada tumakninanya. Ini juga bisa dikatakan sholatnya jadi batal. Misalnya sholat cepat-cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar. Tidak ada tumakninanya. Bacaan surat Al-Fatihahnya juga ngaco, ya, tidak sempurna. Ini bisa membatalkan sholat. Jadi sholat itu yang paling penting adalah gerakan fisik secara sempurna sesuai dengan rukun dan syaratnya, dan juga gerakan hati. Maksudnya adalah ada tumakninanya, ada tenang. Maksudnya tumaknina itu tenang, khusyuk, khudu menghadap kepada Allah SWT. Begitulah yang diajarkan di dalam syariat Islam. Untuk itu kita bahas tentang sempurnanya sholat itu pasti secara fisik dan juga secara hati. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sempurnanya sholat secara fisik dan hati. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, perumpamaan orang yang hanya menegakkan bentuk sholat secara lahiriah dan lalai dari hakikatnya yang batin adalah seperti orang yang menghadiahkan seorang pelayan perempuan yang mati kepada seorang raja yang agung. Perumpamaan orang yang kurang dalam menegakkan sholat secara batiniah adalah seperti orang yang menghadiahkan kepada raja seorang pelayan perempuan yang buntung dan buta kedua matanya. Ia dan orang yang tersebut sebelumnya akan mendapat hukuman dan siksaan dari raja disebabkan hadiahnya itu, karena keduanya ibarat menghina dan melecehkan kehormatan raja. Ya, ini pengibaratan ya dari Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu ya. Kalau ada raja ini, kemudian kita ini ingin menghadiahkan sesuatu kepada raja. Kita pilihlah seorang budak atau pelayan wanita, tapi pelayan tersebut cacat, misalnya buntung atau bisu atau buta, atau bahkan pelayannya mati. Kita serahkan kepada raja. Padahal namanya raja itu umumnya membutuhkan pembantu pelayan untuk kehidupannya ya. Sebut sajalah dalam hal ini misalnya pelayan untuk kebersihan istana. Gimana kalau misalnya ada orang menghadiahi pelayan tapi buntung? Disuruh apa dia? Tidak bisa, namanya buntung. Atau buta, tidak bisa. Disuruh kerja juga tidak bisa, tidak maksimal. Yang jelas justru membebani si raja itu, karena Pak Raja itu harus memberi makan, memberi tempat tinggal, memberi pakaian, tapi tidak bisa memanfaatkan budak atau pelayan yang diberikan pada raja. Apalagi kalau pelayan atau budaknya itu mati. Jadi kalau apa? Tinggal kuburkan saja kan begitu. Nah, umumnya raja tersebut akan murka. Murka terhadap siapa? Kepada si pemberi, karena memberikan sesuatu yang tidak layak. Begitu ya. Demikian juga ibarat orang itu sholat tapi secara fisik tidak sempurna, gerakan fisik tidak sempurna, hatinya juga tidak sempurna. Begitu kurang lebih. Lanjut. Bentuk lahiriah sholat adalah harus sesuai dengan ajaran fikih. Jika ingin sholatnya dianggap sempurna, maka wajib menegakkan semua rukun dan syaratnya secara sempurna pula. Misalnya kewajiban berdiri, membaca surat Al-Fatihah, ruku' dan sujud beserta bacaannya, serta amalan-amalan sholat lainnya yang diajarkan secara lahiriah sebagai perbuatan fisik. Ya jelas ya. Maka kalau kita menginginkan sholat kita ini diterima secara fikih syariat, ya kita penuhi rukun dan syaratnya agar tidak dianggap sholat kita batal. Gitu.
Kalau ada orang sholat tapi tidak punya wudhu, ya percuma kan sholat tidak punya wudhu, ya batal, nggak sah sholatnya. Ada orang sholat yang, nah ini sholat wajib ya, dia mampu berdiri, tapi dia mau telentang aja gitu, ya nggak diterima sholatnya, percuma, nggak sah. Demikian dan seterusnya. Itulah permisalaan bahwa sholat secara fisik adalah sholat berkewajiban tentang syarat dan rukunnya secara lahiriah. Lanjut. Adapun hakikat yang batin adalah seperti khusyuk, kehadiran hati, kesempurnaan ikhlas, merenungkan dan memahami makna-makna bacaan, serta amalan-amalan sholat lainnya yang secara batiniah sebagai perbuatan hati. Ya, niat misalnya, niat kan perbuatan hati. Orang sholat tanpa niat, nggak tahu ini sholat apa, ditanya, sholat apa kamu zuhur? Nggak tahu. Loh, kamu sholat apa ini? Subuh tak? Juga nggak tahu, aku nggak punya niat, ya jelas gak sah. Sedangkan niat itu perbuatan hati. Bukan juga ada orang sholat tapi pikirannya kemana-mana ini, nggak fokus. Ya, dia sholat, Allahu Akbar, rukun dan syaratnya dipenuhi, tapi pikirannya ini pada pekerjaan, pada segala sesuatu. Kalau dia pemain bola, dia membayangkan bagaimana dirinya akan mengegolkan bolanya. Penalti misalnya nggak sah, penaltinya kenapa kurang aturan, itu di dalam sholatnya. Kira-kira gimana? Ya nggak diterima oleh Allah SWT. Walaupun secara syarat dia dan rukunnya terpenuhi, tapi pikirannya kemana-mana ini. Masa mau sholat urusannya bola misalnya, demikian dan yang lain sebagainya. Otomatis sholatnya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Lanjut. Sebagian orang ada yang sengaja meninggalkan sholat secara lahiriah dengan asumsi bahwa dirinya lebih memilih untuk menunaikan sholat secara batiniah. Jelaslah, keyakinan seperti ini adalah pemahaman yang sesat dan pelakunya termasuk dalam kategori aliran sesat. Seperti perilaku kelompok manunggaling kaulo Gusti atau menyatu dengan Tuhan yang ibadahnya hanya mengandalkan iling atau ingat Allah dalam hati. Ya, sekarang banyak aliran-aliran sesat itu banyak ya. Zahirnya memang seperti orang-orang ahli tasawuf, penampakan lahiriahnya. Tapi alirannya kemana-mana ini sesat ya, tidak memenuhi standar syariat. Padahal yang benar andai kata orang itu ingin mengamalkan tasawuf atau tarekat ya dalam bahasa umum masyarakat, maka hendaklah dia ini tasawuf atau tarekatnya ini harus sesuai dengan syariat Islam. Tidak boleh kalau tarekatnya ini kemudian menyalahi aturan main, begitu ya, tidak boleh. Misalnya, oh aku tidak wajib sholat, begitu, tidak boleh. Maka dia ini tarekat atau tasawufnya tasawuf sesat. Atau misalnya sekarang juga ada berita, ada pelaku tarekat atau syariat gitu ya, pelaku tarekat atau tasawuf, tapi dia menghalalkan seorang laki-laki misalnya menikah dengan berapa 50 wanita sekaligus. Jelas ini aliran sesat ya, aliran sesat. Tidak bisa, kenapa? Menantang syariat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Pokoknya aliran-aliran yang seperti itu, atau juga mengatakan dirinya itu sudah menyatu dengan Allah, manunggaling kaulo Gusti, menyatu dengan Allah. Karena sudah merasa menyatu, dia berkeyakinan, aku sudah tidak wajib lagi sholat, karena sholat itu urusan syariat. Sedangkan makamku atau derajatku ini derajat apa? Hakikat dan makrifat. Jadi cukup aku cuma ingat saja. Itu juga aliran sesat. Kenapa? Karena Nabi sendiri, Nabi itu luar biasa. Nabi itu kan semulia-mulia makhluk Allah kan. Tapi beliau sampai akhir hayat masih melaksanakan syariat sholat. Kalau ada orang yang berasumsi bahwa dirinya itu sudah tidak wajib bersyariat seperti sholat dengan lahiriahnya, ya maka dia merasa dirinya lebih unggul, lebih agung, lebih afdal daripada Rasulullah SAW. Kalau dia mengatakan orang yang sholatnya pakai takbir, pakai rukuk, pakai sujud ini makamnya atau derajatnya masih kelasnya kelas syariat dan itu sangat rendah sekali, berarti dia telah menghina
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Rasulullah sampai akhir hayat masih melakukan sholat yang oleh mereka dikatakan tingkatnya tingkat syariat. Naudzubillah min dzalik. Orang yang menghina Rasulullah jelas murtad. Ya, orang yang menghina Rasulullah jelas murtad. Naudzubillah min dzalik. Lanjut. Kelompok ini umumnya merasa derajat mereka sudah mencapai tingkat yang paling tinggi secara hakikat dan merasa paling sempurna secara ma'rifat kepada Allah. Lanjut. Bagaimana kelompok ini tidak dihukumi sesat? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang paling mulia di seluruh jagat raya saja, setiap hari tetap melaksanakan sholat secara fisik. Apakah para pengikut manunggaling kaulo Gusti itu merasa derajatnya lebih tinggi daripada derajat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga mereka berani meninggalkan sholat secara fisik? Jelas ini seterangkan tadi ya. Jadi kelompok-kelompok yang tidak mau sholat secara lahiriah, harokat-harokat itu, maka sesungguhnya mereka adalah aliran sesat yang kita wajib menolaknya dan tidak boleh kita mengikutinya. Itu aliran sesat. Lanjut. Tentu berbeda bagi para pengamal sholat secara fisik. Maka selagi mereka tetap melaksanakannya secara rutin dalam 5 waktu, maka kewajiban syariat sholat itu telah tertunaikan. Untuk selanjutnya, tinggallah melatih diri bagaimana caranya agar setiap menunaikan ibadah sholat itu hatinya selalu hadir bersama Allah. Ya, jadi yang utama dipelajari dan diamalkan adalah sholat secara fisik. Kemudian barulah dia ini membenahi diri agar bagaimana caranya dia ini sholatnya khusyuk, sholatnya hadir, ya, batinnya senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dia sudah bisa mengatur seperti itu ritmenya, dia harokat sholatnya secara lahiriah sudah diamalkan sesuai dengan rukun dan syaratnya, kemudian hatinya ini menata diri sehingga betul-betul sholatnya menjadi sholat yang khusyuk dan berkualitas, maka ini pertanda orang melaksanakan ibadahnya, sholat maksudnya adalah secara sempurna. Lanjut. Jika pelaksanaan rukun dan syarat sholat secara fisik dapat dipadukan dengan kekhusyuan sholat secara hati, maka disitulah ia akan mendapati kenikmatan ibadah yang hakiki di hadapan Allah Ta'ala. Yaitu bagi siapa saja yang sudah bisa menata dirinya seperti yang saya sampaikan tadi, insya Allah dia akan menikmati makna sholat. Pelaksanaan sholat itu menikmati. Tapi orang yang belum bisa menata dirinya, merasa masih terikat gitu, atau dipaksa untuk melaksanakan sholat 5 waktu dengan harokat atau apa tadi lahiriah, dia merasa terpaksa, belum ada rasa panggilan, dia akan merasa tersiksa. Tapi bagi orang yang sudah menikmati, oh ini waktu sholat, aku harus sholat, maka ini dirinya akan merasa nikmat dengan keberadaan kewajiban sholat. Begitu umumnya. Lanjut. Bagi seorang muslim yang mengharapkan tambahan pundi-pundi pahala demi persiapan hidup yang layak tatkala kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka alternatif berikut ini dapat dijadikan pilihan. Dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Salat sunnah 2 rakaat fajar atau sunnah qobliyah subuh itu lebih mulia dibanding dunia dan seluruh isinya." Hadis riwayat Muslim. Kalau kita bisa continue untuk sholat fajar sunnahnya atau qobliyah subhi, qobliyah subuh itu ya, maka itu dikatakan lebih baik, lebih mulia, lebih afdal dibandingkan dengan nilai dunia dan seisinya. Gimana nilai dunia dan seisinya? Itu kan luar biasa ya. Uang sebanyak apa sih uang ada di dunia ini? Triliun, bilion, atau bagaimana? Itu namanya dunia, ya, namanya isi dunia. Emas-emasan, perak-perak, seluruh jagat dikumpulkan, uranium, segala macam dikumpulkan, ya, itu namanya isi dunia. Ya. Nah, yang unik dikatakan orang yang sholat fajar
2 rakaat. Kapan sholat fajar? Sebelum subuh atau sunnah sebelum subuh. Itu kalau ditimbang pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Ya, karena itu kalau bisa jangan tinggalkan sholat fajar. Kita lanjutkan, kita lestarikan, biasakan sholat fajar sebelum sholat subuh. Lanjut. Tentunya sholat sunnah fajar ini bisa menjadi alternatif bagi muslim yang ingin meraih kehidupan akhirat yang lebih layak. Karena untuk menguasai dunia dan seluruh isinya saja adalah sebuah pekerjaan yang sangat sulit terrealisasi, atau bahkan dapat dikatakan sebuah kemustahilan. Tetapi Nabi Muhammad SAW justru memberikan gambaran ada kedudukan yang lebih mulia daripada keinginan menguasai dunia itu, yaitu dengan cara beristiqomah melakukan sholat sunnah fajar. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, 2 rakaat fajar itu lebih aku cintai dari semua urusan dunia. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya menguasai dunia itu macam-macam. Ada juga menguasai dunia secara jabatan. Maka banyak sekali orang berebut jabatan. Begitu ya. Bahkan ada orang yang di dalam suatu negara secara konstitusi, maksudnya secara aturan main negara itu hanya diperbolehkan menjabat hanya 2 periode. Tapi karena ingin menguasai dunia ini, dia minta 3 periode. Urusan mampu dan mampu katanya urusan nanti. Yang penting saya bisa menguasai 3 periode. Bila perlu menjabatnya seumur hidup. Kenapa sih? Karena mencari dunia ini adalah suatu hal yang memang menyenangkan bagi semua orang. Orang itu senang diberi dunia ini. Kalau tidak percaya, kalau misalnya ada tamu pada kita, orang datang pada kita, bawa uang 10 juta. Wah, itu bagi kita kalau dihadiahi kan sudah banyak ya. Nih, ada hadiah uang 10 juta. Kita diam-diam saja. Senang gak kira-kira? Senang. Itu kan kita tidak merebut dunia. Tapi ada orang yang memberi kita uang 10 juta. Misalnya ini ya 10 juta. Tiba-tiba orang tersebut datang ke kawan kita. Tidak memberi uang 10 juta, tapi memberi uang 25 juta. Padahal uangnya sendiri, bukan uang kita. Nih, uang 25 juta. Kira-kira rasa hati kita yang menerima 10 juta itu gimana? Ini orang tidak adil. Ya kan aneh. Padahal uang si pemberi, bukan uang kita. Kita hanya diam, tiba-tiba datang dan memberi kita 10 juta kan sudah untung. Tapi karena orang tersebut pemberi itu memberi kepada pihak lain atau kawan kita dengan 25 juta, kita akan marah. Apa? Mestinya kan separuh-separuh kan? Ya dah. Kalau 10 juta ditambah 25 juta kan 35 juta dibagi 2. Mestinya begitu. Ya, sekitar 18,5 itu. Mestinya saya dapat 18,5 juta, dia dapat 18 juta setengah. Padahal dia bukan uangnya, hanya menerima saja. Itu apa? Karena apa? Nafsu untuk menguasai dunia itu tinggi pada setiap manusia. Begitu ya. Tapi alhamdulillah Nabi Muhammad SAW memberi tips kepada kita. Itu hitung-hitungan uang, hitungan 1 periode, 2 periode, 3 periode seumur hidup. Itu kecil, sebenarnya urusan kecil. Cuma karena rakus saja, orang rakus sehingga merasa harus berbagai macam cara dilakukan, sampai menipu rakyat pun perlu dilakukan. Ya, begitu. Andai kata dia sadar, dia cukup sebenarnya melaksanakan sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh. Itu jauh lebih afdal daripada dunia seisinya. Lanjut. Tentunya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang utusan Allah tahu dengan tepat betapa besarnya pahala sholat sunnah fajar, sehingga beliau SAW mengatakan lebih mencintai melakukan sholat sunnah fajar dibanding upaya mendapatkan kenikmatan duniawi secara keseluruhan. Lanjut. Padahal Nabi Muhammad SAW sebagai seorang manusia, sebagaimana layaknya, tentu juga butuh kenyamanan saat menjalani kehidupan di dunia. Dengan meraih hidup penuh ketentraman,
keamanan, dan kedamaian. Namun ternyata keinginan tersebut dinilai oleh Nabi Muhammad SAW tidaklah ada artinya jika dibandingkan dengan harapan beliau SAW untuk mendapatkan kemuliaan hidup di akhirat, yaitu dengan cara meluangkan waktunya untuk beristiqomah sholat sunnah fajar. Subhanallah ya. Itu pertanda Nabi Muhammad dalam pemikiran dan pemahaman keyakinan beliau, dunia ini tidak ada apa-apanya, tapi yang diperlukan adalah kehidupan akhirat. Jadi kehidupan Nabi Muhammad yang dicontohkan oleh beliau untuk kita tiru, orientasinya bukan dunia ya, tapi akhirat. Barangkali andai kata ada ini ya, perebutan jabatan di akhirat, barangkali kita umat Islam ini perlu untuk berlomba-lomba mendapatkan jabatan akhirat. Mungkin jabatan akhirat ada 1 periode, 2 periode, 3 periode ya, sampai 10 periode. Kita umat Islam perlu untuk meraih berlomba-lomba mendapatkan 10 periode. Kalau itu jabatan akhirat, bukan seperti orang sekarang. Ya, pingin jabatan di dunia 1 periode belum puas, 2 periode belum puas, mintanya 3 periode sampai merugikan banyak orang. Itu karena apa? Orientasi pemikirannya tiada lain hanyalah dunia dan dunia. Lanjut. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang sangat bermanfaat untukku." Beliau SAW menjawab, "Hendaklah engkau melaksanakan sholat 2 rakaat sunnah fajar, karena hal itu sangatlah mulia." Sayyiduna Ibnu Umar juga mengatakan, "Aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kalian meninggalkan sholat 2 rakaat sunnah fajar menjelang subuh, karena ia termasuk sholat yang sangat dianjurkan dan dinanti-nanti pahalanya." Luar biasa ya. Itu sholat sebelum subuh. Ini baru 1 bab sholat sebelum subuh ya. Masih ada lagi sholat fajar, maksudnya masih ada lagi selain sholat fajar. Misalnya sholat isyraq. Apa itu sholat isyraq? Sholat tatkala matahari terbit secara sempurna. Nah, ada juga sholat duha. Mungkin lebih mudah kalau kita katakan jam kita di Indonesia antara jam 8, jam 9, itu namanya sholat duha ya. Ada sholat malam. Itu saat sekarang ini kita di bulan suci Ramadan, sholatnya namanya sholat tarawih dan lain sebagainya. Lanjut. Selagi masih banyak kesempatan, maka sangat keliru jika seorang muslim hakiki yang mengharapkan kenyamanan hidup kelak di akhirat, lantas ia tidak peduli dan tidak mengamalkan rahasia ilahi yang telah diungkap oleh Nabi Muhammad SAW tentang betapa besarnya pahala sholat sunnah 2 rakaat menjelang sholat subuh ini. Untuk itu, hendaklah mulai saat ini umat Islam berlomba-lomba untuk mendapatkan jaminan kenyamanan hidup kelak di sisi Allah, dan salah satunya dengan cara beristiqomah sholat 2 rakaat sunnah fajar ini. Ya, mulai dari sekarang. Ya, itu anjuran ya. Ini baru 1 permasalahan sholat sunnah fajar. Sekali lagi ya, masih banyak ibadah-ibadah yang lain yang perlu kita jadikan perlombaan. Maksudnya kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Begitu? Dengan cara melaksanakan hal-hal yang disunnahkan, dianjurkan di dalam syariat. Jangan sampai kita justru berlomba-lomba hanya mengumpulkan pundi-pundi dunia. Bukan pundi-pundi, maksudnya kehidupan dunia, mulai dari harta, tahta, juga wanita ya, dan lain sebagainya, kan akan rugi besok di akhirat nanti. Lanjut, sudah selesai? Baik, kita beralih kepada tanya jawab yang sudah dipersiapkan dan masuk. Saya persilakan, ada yang sudah masuk? Alhamdulillah, pertanyaan sudah masuk kepada kami. Langsung saja saya bacakan pertanyaan yang pertama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ke hutan cari rezeki buat kebutuhan hidup sehari-hari. Ke hutan ya? Lanjut. Kami nginap di sana
Dan kalau membawa tikar gak mungkin sekali Kiai, karena kondisinya sangatlah sulit. Bagaimana pandangan Islam tentang ini Kiai? Kondisi sangat tidak mungkin untuk membawa tikar. Medan yang dilalui nyawa taruhannya Kiai. Nyawa. Medan yang dilalui nyawa taruhannya Kiai. Ditambah membawa pembekalan selama di hutan, dan itu beratnya setengah mati Kiai. Bagaimana pandangan Islam tentang ini Kiai? Saya was-was dengan sholat saya Kiai. Baik, begini ya. Mencari hidup ma'isyah itu ya, jangan sampai mengorbankan ibadah. Ma'isyah itu hidup, dapat uang atau dapat cari rezeki, itu kan untuk menghidupi fisik kita, agar fisik kita tidak lemah, tidak sakit, dan juga tidak mati. Itu kan maksudnya. Maka kalau bisa carilah pekerjaan yang jangan sampai mengganggu urusan sholat atau kewajiban-kewajiban yang lain. Kalau sekarang Ramadan ya jangan sampai pekerjaan kita itu menyebabkan kita tidak puasa siang hari pada bulan suci Ramadan. Kalau bisa dihindari, karena apa? Orang memperjuangkan hidup di dunia, sedangkan dunia ini tidak lama. Sebutlah 70 tahun mati. Sedangkan kehidupan akhirat itu akan ribuan tahun di sana. Itu yang satu ya. Yang kedua, yang dimaksud membawa tikar berat itu mungkin tikar seperti sajadah gitu. Tapi ada cara kok. Cari aja plastik. Yang penting tidak tembus kalau misalnya di hutan itu ada embun, ada air gitu ya. Plastik cukup. Nah, plastik itu kan bisa dilempet atau dilipat sedemikian rupa sampai tipis. Tidak perlu tikar, artinya membawa tikar yang harus digulung begini, enggak. Plastik dilipat kecil, sudah selesai. Syukur-syukur kalau masih mau membawa kain dan plastik, caranya begitu. Kain juga bisa dilipat dengan mudah. Tidak perlu kain yang tebal, kain yang tipis. Untuk apa? Nah, nanti sebagai alat sholat atau sajadah, pertama ya, kita cari tempat yang agak lapang sedikit tatkala ada di hutan. Begitu. Kemudian kita kita gelar plastik di bawahnya. Gitu. Setelah plastik baru kain yang tipis saja. Yang dua-duanya dicari yang lemes, yang bisa dilipet atau dilipat. Kan selesai. Tidak berat kok kalau mau, asalkan juga mau berpikir. Begitu ya. Kalau mau buat tikar atau saja yang tebal, ya pasti menambah beban. Tapi kalau plastik, sebut berapa itu kita kebutuhannya itu? Cuman 1 meter lawan 2 meter nggak sampai. 1 meter lawan 1,5 meter sudah cukup. Demikian juga kain. Ya, kain yang tipis dilempit, selesai. Itu kalau urusan masalah membawa sajadah. Ya, sajadah tidak harus sajadah itu yang resmi, apalagi ada gambarnya, ada gambar masjid biasanya kan, yang tebal nggak harus begitu. Ya, jadi kalau menurut saya tidak perlu ada alasan demi kita bisa menjalankan kewajiban sholat kita di mana saja berada. Perlu diingat ya, bahwa setiap manusia di sini umat Islam, selagi dia masih bernafas, satu, kedua, selagi dia otaknya masih berjalan normal, bukan gila, nah. Bukan gila ya, otaknya normal, bisa berpikir, oh ini baik, ini tidak baik, masih bisa. Misalnya ada pilihan, ya, ada air yang dingin sama api yang panas, disuruh menelan, dia meminum air yang dingin, bukan meminum atau mengambil bara yang panas. Nah, ini namanya masih otaknya normal ini. Ya, maka selagi seperti itu, dia tetap wajib melaksanakan sholat di mana saja berada. Bahkan andai kata seorang itu di atas ranjang, sakit, selagi bukan koma yang sudah tidak bisa berpikir, sudah tidak respon lain ya, tapi dia masih bisa berpikir, diajak bicara, Pak, ya walaupun hanya lisannya enggak bergerak, tapi suaranya ada, masih Pak, itu wajib sholat, apalagi cuma ke hutan. Nggak ada alasan, ya. Tapi andai kata memang betul nggak bisa sholat,
tinggalkan pekerjaan itu, cari pekerjaan yang lain. Begitu caranya. Cari pekerjaan yang masih bisa sholat. Jangan mengorbankan urusan sholat hanya karena mencari uang. Naudzubillah min dzalik. Jelas? Baik, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau orang rutin hadir di majelis sholawat, tapi dia jarang sholat berjamaah di masjid, itu bagaimana Kiai hukumnya? Pentingan majelis sholawat atau sholat berjamaah di masjid? Mana yang lebih penting, sholat berjamaah di masjid atau ikut hadir jamaah sholawat, ya? Seperti jamaah hadroh, itu sholawat keliling gitu ya. Pertama, dua-duanya penting, jangan dipisah-pisahkan. Dua-duanya penting. Sekarang kita membahas tentang sholat, kewajiban seseorang. Kalau kita bicara tentang mazhab Syafi'i, kewajiban per orang itu adalah sholat, bukan berjamaahnya, tapi sholatnya. Kewajiban seseorang dalam mengamalkan sholat itu, ya sholatnya ini. Sedangkan berjamaah itu tidak menyebabkan kalau misalnya dia sholat sendirian karena tidak berjamaah kemudian sholatnya tidak sah, dan begitu. Orang sholat sendirian tetap sah asalkan sesuai rukun dan syarat. Tapi kalau lebih ingin afdol, lebih utama, lebih mulia, maka hendaklah dia ini sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah menurut mazhab Syafi'i itu sunnah, tidak wajib. Sudah? Itu satu. Yang kedua, orang mengikuti sholawat keliling misalnya ya, di grup-grup qasidah kan gitu, ada kan ya? Grup apa maksudnya? Maulid. Grup maulid apa? Majlis dakwah wal maulid. Nah, seperti itu ya. Gimana hukumnya? Sama, membaca sholawat di dalam hal itu juga sunnah. Membaca sholawat yang wajib itu di dalam sholat, tapi di luar sholat hukumnya sunnah. Jadi sunnah ketemu sunnah. Sholat berjamaah di masjid sunnah, mengikuti sholawatan keliling juga sunnah. Ini perlu dipahami, ya dah. Bagaimana ini? Mana perlu didahulukan? Ya kalau bisa dua-duanya. Yang saya tahu, sholawatan keliling itu umumnya kalau di Jawa Timur ini ya, biasanya dilakukan itu malam hari, pada Isya sampai malam, gitu ya. Adapun subuh itu jarang orang mengadakan masjid taklim kelilingan subuh, gak ada itu. Ya praktis gak ada, jarang lah. Kalaupun ada cuma 1-2 gitu. Nah, orang yang aktif baca sholawat keliling, hendaklah waktu sholat subuh ikut berjamaah di masjid atau musola. Begitu caranya. Ya, zuhur juga jarang ada masjid taklim keliling, itu jarang. Maka hendaklah waktu sholat zuhur, sholat asar, bila perlu juga sholat maghrib ikut dulu di musola atau di masjid untuk berjamaah. Nanti sholat isya pun kalau memungkinkan, misalnya tempat perkumpulan sholawatan itu tidak terlalu jauh dari rumahnya, maka hendaklah dia ini sholat isya terlebih dulu di musola atau di mana masjid, barulah berangkat untuk ikut sholawatan keliling. Begitu. Demikian juga orang yang tadi mengatakan, kamu ngapain sholawatan keliling? Pastinya mesti kamu harus sholat berjamaah, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya di masjid. Mestinya begitu umat Islam. Orang demikian ini hendaklah dia setelah sholat 5 waktu di masjid, maka dia berangkat untuk sholawatan keliling. Biar apa? Sama-sama dapat fadilahnya. Yang salah itu adalah orang yang aktif sholat di masjid berjamaah, kemudian menghina, membuli, merendahkan orang yang aktif sholawatan keliling, padahal mereka juga sholat berjamaah. Dan perlu diketahui, sholat berjamaah itu tidak wajib di masjid. Di majelis taklim pun boleh sholat berjamaah, tidak wajib di masjid. Begitu. Ya. Kalau orang ini paham,
maka tidak akan menghina, merendahkan orang yang aktif sholat, aktif sholawatan berjamaah keliling dari tempat-tempat atau sholawatan berjamaah keliling tadi ya. Dan yang salah juga adalah orang yang suka sholawatan berkeliling tadi itu kemana-mana, tapi tidak mau sholat. Ini juga salah. Tidak mau sholat, apalagi kalau menghina orang yang sholat di masjid berjamaah. Ini juga pelecehan terhadap Islam. Jadi yang benar adalah saling mendukung. Seorang, saya katakan satu orang muslim, hendaklah dia aktif sholat berjamaah. Kalau bisa di masjid, kalau tidak bisa sholat berjamaah di rumah atau di tempat majelisnya. Kalau di rumah minimal sholat bersama keluarganya, begitu ya. Berapa? 5 waktu dia sholat berjamaah 5 waktu, di mana saja berada. Sudah, setelah itu aktif hadir majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat keliling. Begitu yang terbaik bagi seorang laki-laki muslim atau wanita muslimah. Tidak dipisah-pisahkan. Kamu yang di sana, aku yang di sini, bukan begitu. Tapi seorang muslim yang terbaik adalah dia melaksanakan sholat berjamaah sekaligus aktif hadir majelis-majelis zikir, majelis sholawat. Mau di satu tempat mau berkeliling itu hanya metode saja. Jelas? Ini yang terbaik. Masih ada pertanyaan? Sudah selesai. Sudah selesai. Baik. Alhamdulillah malam hari ini kita juga sudah menyelesaikan salah satu kegiatan yang dianjurkan, disyariatkan di dalam Islam hukumnya. Kalau mencari ilmunya hukumnya wajib, tapi hadir majelis taklimnya seperti kita ini di mana saja hadir majelis itu adalah pilihan kita, hukumnya sunnah. Tapi mencari ilmu hukumnya wajib. Ya, tapi di mana, ilmu apa, ini adalah pilihan kita. Alhamdulillah malam hari ini majelis kita di Pesantren Ribat Al-Murtawa Al-Islami Singosari Malang sudah melaksanakan salah satu kewajiban syariat agamanya. Mudah-mudahan kita sebagai hadirin dan juga para pemirsa mendapatkan keberkahan dalam menghadiri majelis yang sangat kita cintai dan kita muliakan. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.